Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumin hada ila yaumin nahda, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dengan ngaji bareng Ma'arif pada sore hari ini. Menjelang buka puasa, saya masih setia menemani pemirsa semuanya. Kita ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihah. Kita khususkan kepada mu'alif dan kepada guru-guru kita, semoga kita mendapatkan barokah ilmu ala hadini yang ala kulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita pada sore hari ini masih terkait dengan keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang yang belajar. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan," itu kan di hadisnya di kitab ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu," atau yaltamisu fihi, di riwayat yang lain itu ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kalau di kitab ini pakai riwayat man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Barang siapa yang mengambil jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberi jalan padanya daripada jalan untuk menuju surga. Kalau kita rajin ke tempat-tempat untuk mencari ilmu, nanti kita di surga, di akhirat nanti akan dimudahkan jalan menuju surga. Selanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Di riwayat lain wa muslimatin, gitu redaksi hadisnya. Dan muslim dan muslimah itu wajib menuntut ilmu. Terkait dengan ilmu, sebenarnya tidak semua ilmu wajib dituntut, enggak sebenarnya. Kalau kita mau kita mensyarahi hadis ini, mencari ilmu itu ada hukumnya berbeda-beda. Yang pertama ada fardu ain. Ya, saya jelaskan dulu. Jadi hadis ini tidak bisa di gebiah-uyah kita mencari ilmu semuanya wajib, enggak. Ada ilmu yang fardu ain. Semua orang harus wajib mencarinya atau menuntut ilmu tersebut, yaitu yang pertama, yang fardu ain adalah ilmu yang terkait dengan ibadah wajib kita. Contoh, kita mau sholat. Jadi kita harus tahu ilmunya sholat. Sebelum sholat harus wudhu. Jadi wudhu, mencari ilmu terkait dengan wudhu, terkait dengan tata cara sholat, itu menjadi fardu ain. Setiap orang yang mau sholat wajib. Begitu juga puasa Ramadan, dia harus tahu aturan puasa. Itu menjadi wajib, itu fardu ain. Ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu kampung itu ada satu cukup. Di antaranya kayak hafal Quran, satu kampung fardu kifayah. Begitu juga ilmu-ilmu umum seperti ilmu kedokteran, bidan dan lain-lain. Di satu kampung itu nggak ada bidan, sama ada orang melahirkan kesulitan. Ya dia lari ke sana sini nggak tahu di mana. Ya makanya di setiap daerah harus ada itu. Kalau sekarang ya udah ada. Ya, itu termasuk ilmu umum itu fardu kifayah. Ada yang sunnah itu sampai mendalami ilmu tersebut, ya benar-benar menjadi orang yang ahli di bidang ilmu tersebut. Itu sunnah, ilmu agama, dia sampai jadi ulama, itu sunnah. Ada lagi ilmu itu yang haram, seperti ilmu yang dapat membahayakan orang lain, kayak ilmu sihir, santet, untuk nyalai wong. Itu kalau untuk nyalai wong niatnya memang ya itu yang haram. Ada yang makruh itu terkait dengan ilmu syair-syair yang sampai melupakan sholat, ya kan. Dia seneng nyanyi tapi sampai melupakan kewajibannya, waktu-waktu itu sampai terlupakan. Atau kalau sekarang ya kayak wong dolanan game itu. Dolanan game sampai railing wayah suka itu esok sampai awan sampai sore itu kan. Itu kalau dia mempraktekannya meninggalkan kewajiban jadi haram. Tapi kalau dia mempelajari ilmunya tapi bisa cenderung ke situ, itu makruh. Itu beberapa pembagian ilmu
yang ada di penjelasan hadis ini. Jadi tidak semua ilmu terus lantas jadi wajib, itu bukan, ada rinciannya itu. Selanjutnya ada riwayat udu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalika wala takun al-khamis fatahlik. Rasulullah bersabda, jadilah engkau pengajar. Ini perintahnya Nabi. Yang pertama, kita jadi pengajar, jadi guru. Kalau nggak bisa, jadilah pelajar, orang yang menuntut ilmu. Kalau masih nggak bisa, jadilah pendengar. Jadi hanya pendengar saja. Ya, kalau pelajar itu serius, dia bawa kitab, bawa buku, ngaji, ini temenanan gitu. Kalau kayak di pondok itu. Tapi kalau pendengar itu ya modal kuping tok, morong modal kuping ngrungokno ngaji gitu wis. Tapi masih mending. Atau kalau nggak bisa itu, setidaknya pecinta terhadap ilmu atau pecinta terhadap ulama, muhibban. Jadi muhibban, dia tidak mengikuti karena memang nggak sempat, mungkin karena berbagai tuntutan yang harus dia kerjakan, akhirnya nggak sempat ngaji. Setidaknya dia mencintai ahlul ilmi, mencintai ulama, mencintai pelajar, mencintai siswa, siswi, santri. Yang terakhir, jangan sampai dia itu jadi yang kelima, karena dia akan binasa, yaitu wis ora gelem mulang, ra gelem dadi guru, dadi dosen, dadi kiai gak iso. Terus jadi pelajar gak bisa juga. Menjadi orang yang pendengar tok aja gak bisa. Jadi pecinta tok, mencintai orang alim pun gak mau. Akhirnya malah membenci. Itu jangan sampai. Ini diwanti-wanti Rasulullah, jangan sampai menjadi yang kelima. Karena itu akan rusak dia. Dia akan celaka misalnya. Ya ora mulang, ra ngrungokno. Iya kan? Malah dia membenci, itu bahayanya. Bahkan guru-guru saya itu pernah menjelaskan, kalau pengen punya anak yang ngalim, soleh, setidaknya minimal dia harus mencintai orang yang berilmu, mencintai ahlul ilmu. Dulu Imam Syafi'i itu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bapaknya itu bukan ulama besar, bukan. Oke. Bapaknya namanya Idris, itu bukan ulama besar, tapi bisa punya putra ulama besar, Muhammad Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, itu karena cinta kepada ulama. Itu berimbas anaknya akan jadi ulama. Itu pesan guru-guru saya gitu. Setidaknya kalau ada orang alim, ada guru, kita muliakan. Itu diantara jalan untuk menempuh agar anak kita nanti bisa menjadi seperti beliau-beliau, menjadi orang soleh, menjadi orang alim. Itu kuncinya diantaranya gitu. Ya, demikian dari saya, semoga ada barokah manfaatnya. Besok kita lanjutkan. Akhirul kalam, Allahumma fiqh la aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.